Mereka ngelihat satu persatu filenya mereka, highlights-nya mereka atau gamenya mereka satu persatu. Kemudian mereka datang dengan nama Ragnar. Ada 2 pemain sebenarnya, 3 pemain sebenarnya. 3 pemain sama Ragnar? Iya, 3 pemain sama Ragnar, tapi 2 saya nggak usah sebut namanya. Posisinya boleh, Pak? Posisinya kamu pasti tahu. Ya saya baca juga ya. Masyarakat juga nanya kan gitu, mana nih kok nggak dimain udah lama, udah digabung lama kan gitu. Tapi kita mesti tahu bahwa kompetisi itu satu panjang, terus iklim kompetisi sana tuh intensitasnya tinggi. Sebenarnya saya suka juga sama satu yang nggak ketemu-ketemu nih sama pelatih timnas. Saya ngelihat mereka kolektivitasnya bagus ya. Dan itu bisa kelihatan dari layar. Ada yang berdesir di dalam diri dia, sehingga terpanggil untuk membela tanah air, ya, Ibu Pertiwi. FC Dender menjadi pembicaraan di tengah fans sepak bola Indonesia setelah kemarin akhirnya merekrut striker utama timnas Indonesia saat ini, yaitu Ragnar Ortmangun. Sudah bersama saya ada chairman sekaligus pemilik FC Dender, ada Pak Siar Sitorus. Pak Siar, terima kasih sudah bergabung di Liputan 6 Sport waktunya. Terima kasih undangannya, Glenn. Terima kasih banyak Pak Siar. Pak Siar, aku mau mulai dulu dari alasan Pak Siar. Kenapa membeli FC Dender, Pak Siar? Mungkin ada sedikit apa ya, karena waktu kecil saya baca aja Tintin sama Lucky Luke. Mereka 2 kartun yang dari Belgia. Setelah dipikir-pikir lagi, kenapa, bener juga pertanyaan itu, kenapa Belgia ya? Yeah. Tapi on a serious note gitu, salah satu yang paling utamanya adalah mereka punya foreign players requirements yang cukup longgar dibandingkan negara-negara lain. Jadi kalau misalnya Inggris atau Italia gitu ya, mungkin ada batasan pemain asing yang boleh direkrut, terutama kalau kita berpikirnya dari level bawah gitu ya. Nah itu sangat terbatas. Belgia itu dia bebas, kalau nggak salah ingat saya bebas, cuma batasannya adalah pemain di dalam klub itu harus ada minimal 11 homegrown players. Itu yang saya ingat, 11 homegrown players. Jadi harus 11 pemain yang berasal dari pembinaan Belgia. Oke. Nah, jadi sisanya boleh foreign players. Nah, tergantung sekarang filosofi klubnya gitu ya. Ada klub yang memakai 22 pemain sampai dengan 27 pemain misalnya. Ya selisihnya ya bisa foreign players. Jadi itu sih salah satu alasan pertama kenapa pilihannya waktu itu Belgia. Dan yang kedua, waktu itu juga kita ada beberapa tawaran, cuma kayaknya satu hal dan lainnya kita tetap milihnya akhirnya ke Belgia. Pak Siar kan saya tahu pernah punya beberapa klub di lokal, tapi apa Pak yang memicu akhirnya, wah saya mau investasi di luar negeri? Mungkin gimana nih ceritanya ya, agak-agak ini juga ya, karena di Indonesia kayak coba beberapa kali, mungkin juga ada sesuatu yang missing kayaknya, ada yang satu belum klik gitu ya, yang akhirnya kita berpikiran kita coba deh, apakah yang kita bayangkan nih bisa terjadi gitu ya, bisa bayangkan tuh artinya kita bisa memikirkan filosofi kita, karena dari filosofi ini kita akan menentukan turunan-turunannya. Misalnya kalau saya, filosofi saya misalnya saya pengen suatu tim itu yang sifatnya pekerja, misalnya gitu. Maka kita juga akan menentukan nanti strateginya kayak apa, pemain yang kita rekrut seperti apa, sampai budgetnya itu seperti apa. Nah itu mungkin yang kita ingin coba. Kemudian kita ingin mencoba juga misalnya pembinaan usia dini. Nah kan di FIFA itu kan salah satu syarat untuk klub profesional itu kan ada 5 syarat klub profesional berdasarkan FIFA requirements.
salah satunya adalah pembinaan usia dini. Jadi klub-klub itu punya jenjang pembinaan yang rapi berikut dengan kompetisinya. Nah ini yang juga kita ingin belajar lah kasarnya gitu ya. Seperti apa sih pembinaan usia dini. Kemudian ada infrastruktur, yaitu lapangan bolanya sendiri. Nah kita tahu kan kalau di Indonesia infrastruktur itu gapnya agak Masih antara jomplang satu ya? dengan yang lain kan belum seragam gitu ya. Benang merahnya bisa aja sih satu stadion besar, satu stadion kecil, tapi ada benang merahnya bahwa misalnya rumputnya adalah standarnya gimana gitu kan ya. Jadi itu. Kemudian financial. Nah financial ini kan juga bervariasi nih. Tingkat keterbukaan juga belum seragam di antara klub-klub gitu kan. Kemudian manajemen. Nah tentu kita pengen yang lean, yang agile kan itu. Dan yang terakhir administrasi kalau nggak salah. Jadi ada legalitas legal. Jadi ada 5 syarat klub profesional berdasarkan FIFA. Nah ini kelima itu yang kita juga kayak apa sih kalau di tempat yang memang udah Settle ya? settle gitu ya seperti Belgia gitu. Itu sih. Artinya lebih secara syarat-syarat tadi sebagai dari sisi investor ini lebih siap, lebih meyakinkan di sana ya, Pak Sihar, Iya, dibandingkan di dalam negeri. dengan adanya kelima hal tersebut kan itu akan membangun suatu brand ya. Meskipun brand itu kan tergantung kembali kepada filosofi tadi kan gitu ya. Ada yang misalnya suatu klub yang katanya oh saya mau rekrut Galacticos misalnya, maka filosofinya kan dia mengambil pemain-pemain bintang dengan kemudian yang akan menunjukkan skill individual yang sangat bagus dan itu kan akhirnya akan membangun suatu brand. Ada satu lagi klub besar yang kita kenal juga dengan saya mau ngangkat pemain-pemain binaan saya. Nah, di Belanda ada klub yang seperti itu. Ajax. Di Spanyol juga ada klub seperti itu. Kan itu mempengaruhi lagi filosofinya dan terbentuklah satu brand juga. Nah, itu bisa terbentuk itu kan ketika 5 unsur ini juga memang siap. Nah, ketika ini semuanya seimbang, maka kita bisa menentukan arah mau kemana branding kita. Dan itu kan akan ditangkap oleh industri kan. Industri di luar sepak bola. Oh kayaknya brand ini connect sama saya. Saya mau support dia. Nah kira-kira itu. Jadi keseimbangan antara kelima faktor itulah yang membuat tempat yang udah settle itu bisa berpikir jangka panjang. Nah, dari ratusan klub di Eropa, kenapa ke Dender, Pak? Maksudnya apa pertama kali yang mengenalkan seorang Sihar Sitorus dengan FC Dender? Memang kan tentunya kalau boleh kita memilih itu dengan kriteria-kriteria yang lengkap, misalnya penduduknya besar, turis banyak, di kota-kota yang familiar misalnya. Tapi opportunity kan nggak selalu datang seperti itu. Nah kebetulan saat 8 tahun yang lalu lah kurang lebihan, 6 apa 8 tahun yang lalu itu ketika saya mengambil Dender ini saya ketemu ya dengan Dender ini yang kemudian memberikan semacam fleksibilitas bagi saya untuk terlibat di dalamnya. Nah tanpa terasa tahu-tahu kok kita invest terus gitu. Sementara partner saya ini kayaknya kok nggak ini gitu kan. Akhirnya dia lepas satu-satu. Akhirnya saya sampai sekarang jadi mayoritas shareholders. Berapa persen Pak Sihar? Saya lebih dari 90%. Oh saat lebih dari ini. 90%? Iya. Ya itu akhirnya kebetulan Dender ini juga nggak jauh dari Brussels ya. Cuma 30 menit. 30 kilometer. Tambah macet kalau jam-jam kerja dan pulang kerja ya sekitar 45 menit lah. 30 ke 45 menit. Kalau boleh tahu Pak, 90% shares, berapa nilai investasi yang harus
gelontoran. Ya itu jangan dong. Oh, Itu jangan. rahasia dong. Itu rahasia dapur ya? Iya. Nah bukan dapur, nanti saingan banyak. Oh, jangan banyak. Oke, tapi yang luar biasanya adalah Dender ini kan Bapak beli dari divisi 2 ya kalau nggak salah ya? Divisi 3. 3 ya? Iya. Dan sekarang ada di Divisi 1. Divisi 1. Premier Bahkan League-nya. sekarang lagi memimpin klasemen. Memimpin klasemen. Gimana itu proses 8 tahun itu bukan waktu yang sedikit Pak. Dan mungkin saya percaya walaupun uangnya dikeluarkan ini pasti juga kan lumayan banyak gitu loh. Iya. Memang itu tadi kita membangun sesuatu tuh kan nggak bisa instan. Dan setiap tahun kita melakukan tweaking gitu ya, fine tuning dari apa yang kita kerjakan kemarin gitu ya. Kalau misalnya contoh 2 tahun terakhir misalnya, pemain-pemain kita memang bukan pemain yang wah gimana, cuma mereka gel gitu. Dia punya kolektivitas yang baik gitu ya, bisa saling mengisi. Kemudian masuk tahun berikutnya yang ini tersaring lagi, yang dari 20-an ini tersaring, kita suplemen dengan pemain yang lebih bagus, tapi dengan karakter yang sama gitu, jadi sehingga kolektivitas itu tetap terjaga. Ya gitu aja, kita ngerjain step by step, jadi bukan sesuatu yang magical juga bahwa kita ambil jor-joran gitu terus juara, enggak. Karena pengalaman kami kemarin ini banyak klub yang lebih besar dan klub yang siap menggelontorkan uang yang lebih jauh lebih banyak gitu. Cuma ya. Tapi kalau saya dengar kayaknya Pak Syihab punya passion banget di sepak bola ya. Karena kalau nggak punya passion tuh kayak agak sulit ya investasi dengan begitu panjang menunggu. Iya. Ya mungkin kenapa ya sepak bola ya? Karena ada yang menarik dari sepak bola nih sebenarnya. Kalau saya coba bayangkan, saya juga bertanya juga sama diri saya, kenapa ya? Gitu ya. Jadi ada yang clicking juga kali ya. Artinya kita ada satu goal gitu ya. Apa itu? Yaitu mencetak gol kan. Satu tujuan yang membutuhkan 11 orang dengan berbagai karakter, sifat-sifat, ada yang antik, ada yang ini segala macam, tapi mereka tetap bisa kita bawa untuk ngejar satu tujuan. Kan itu. Kemudian yang nonton juga kan dari beragam latar belakang. Nggak peduli latar belakangnya seperti apa sebenarnya. Jadi sebenarnya saya melihat ini, kalau saya mau lebih jauh lagi, melihat ini sebenarnya ada sosial fenomena juga di dalam melalui sepak bola ini. Jadi ini semacam sampel kecil terhadap suatu kondisi, suatu bangsa sebenarnya. Karena representasi daripada penonton itu mewakili mencerminkan ini. Kemudian bagaimana kita mencapai satu tujuan itu juga mencerminkan apa yang terjadi di dalam bangsa itu. Kalau saya mau ngelihat lebih jauh. Jadi bagi saya selain itu sebagai sepak bola, tapi sebagai sampel kecil sih sebenarnya untuk mengetahui denyut yang terjadi di suatu negara. Kehidupan masyarakatnya. Oke, Pak Syihab, kita berlanjut ke Ragnar Ortmangun. Ini yang banyak orang pasti nantikan ceritanya. Tapi sebelum itu coba tehnya boleh dimasukin dulu Pak Syihab. Oh iya, pesen teh. Biar santai Pak. Artinya 8 tahun itu lumayan lama juga ya? Lama juga. Memang sih, ya lama sih. Dan goalsnya kalau kemarin kan mungkin promosi ke top tiernya, liga utamanya. Nah sekarang sudah ada liga utama, apa sih goals yang paling realistis? Sekarang ini ya bertahan di Liga 1 ini. Karena saingannya pun kan lumayan banyak ya, Anderlecht, ada Genk. Iya. Ada 6 atau 7 besar. Jadi di strukturnya tuh 16 klub, 16 tim dalam satu ini. Dari 16 ini 7 itu yang besar. Berarti kan sisanya yang 9 ya kelas menengah dan kelas yang bawah kecil, UMKM kayak Dender nih. Dender nih UMKM gitu. Yang harus bersaing dengan raksasa-raksasa gitu kan. Ya itu yang bikin jadi Belgia itu menjadi kompetitif. Dengan 7 klub besar dengan 16 itu kan jadi kompetitif loh.
Nah, kemudian setelah musim berakhir, ini mereka dibagi lagi dengan 3 playoff untuk menentukan. Jadi satu season kan 16 berarti kan 30 pertandingan nih semua. Ketahuanlah ranking 1 sampai 16. Ranking 1 itu belum tentu juara. Dia harus ditentukan melalui playoff. Jadi kayak kalau Liga 1 tuh championship seriesnya kayak musim lalu. Ya mungkin kayak gitu ya. Ditandingin lagi. Ditandingin lagi. Jadi urutan 1 sampai 6 itu home and away. Siapa yang poin tertinggi nanti setelah itu, itulah yang jadi juara. Oh, ada liga dalam liga berarti? Iya, liga boleh bang, kompetisi dalam kompetisi. Dalam kompetisi. Urutan 7 sampai 12 itu juga playoff juga. Oh. Playoff untuk Europa League. Kalau 1 sampai 6 selain juara dia untuk Champions League. 7 sampai 12 itu Europa League. 13 dan 16 untuk relegasi. Oh. Gitu. Jadi sampai pertandingan terakhir pun menentukan ya Pak ya? Menentukan, jadi kompetitif. Itu yang seru ya? Nah, itu yang seru. Nah, balik lagi soal Ragnar Ortmangun Pak. Apa sih Pak Siar yang pertama kali, atau ceritakan gimana kejadiannya sampai akhirnya Dender ini bisa merekrut seorang Ragnar Ortmangun dari FC Groningen ya kalau nggak salah ya? Iya, FC Groningen, benar. Ragnar, saya sih waktu itu cuma bilang sama coaching staff bilang, bahwa Indonesia nih timnasnya lagi bagus. Saya ngelihat banyak pemain bagus. Kamu ini dong, ini nih daftar pemainnya kan saya kasih lihat nih timnas. Ya kamu research deh, terus kamu kasih tahu ke saya yang mana yang bisa kita rekrut. Udah sesimpel itu, sisanya mereka melakukan secara teknis. Oh, artinya pasti mereka ngelihat satu persatu filenya mereka, highlightsnya mereka atau gamenya mereka satu persatu. Kemudian mereka datang dengan nama Ragnar. Alasannya? Karena secara teknis dia memang cocok buat tim. Oke, karena sepak bola Belgia dan Belanda kayaknya nggak gitu jauh dia punya karakter ya beda, cuma ada karakteristik yang sama lah. Sama. Nah, jadi pertimbangan untuk Ragnar itu ya pertimbangan teknis. Jadi saya stay away dari saya berusaha stay away dari intervensi terhadap penentuan pemain, meskipun dalam hati saya begitu dia bilang Ragnar, oke, cocok, berarti kita sama ngelihatnya gitu. Oh, saya nggak bilang gitu. Berarti Pak Siario melihat bahwa Ragnar yang paling cocok nih untuk Dender. Iya, saya kan juga nontonin gitu pertandingan Dender, dan kita melihat juga kira-kira posisi mana sih yang bisa yang diperkuat gitu ya. Cuma saya nggak bilang pilih ini ya, nggak. Saya biarkan secara teknis. Itu dari tim pelatih hanya mengajukan satu pemain Ragnar atau ada opsi Mas Yar? Ada 2 pemain sebenarnya, 3 pemain sebenarnya. 3 pemain sama Ragnar? Iya, 3 pemain sama Ragnar, tapi 2 saya nggak usah sebut namanya. Posisinya boleh Pak? Posisinya kamu pasti tahu, tanpa harus saya sebut. Jadi ada pertimbangan karena memang kan dilihat juga dari sisi usia, dari sisi kebutuhan tim pasti. Kebutuhan tim, kemudian dari sisi posisi yang dia bisa isi, kemudian dari kemungkinan dia masih bisa berkembang gitu ya. Nah, jadi dari beberapa kriteria yang dipakai, selain dari sisi teknis gitu ya dia sih. Ada 2 lagi, dan 2 juga bagus. Siapa Pak? Jangan bikin penasaran dong. Itu off ini aja. Off the record aja. Yeah, off the record. Pak, apakah ada pembicaraan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait dengan transfer ini? Terkait dengan transfer secara nama sih enggak. Tapi ngobrol, terbuka enggak kemungkinan kalau Dender rekrut pemain Indonesia? Oh iya dong, terbuka dong. Tapi teknis ya, saya bilang gitu. Nah, kebetulan Pak Erick juga kita sama-sama ngedepanin teknis. Jadi dia juga, ya oke, kalau gitu ini deh, kita tunggu beritanya gitu kan. Ya, dari situlah kita juga bergulir. Kalau nggak salah Ragnar tuh di FC Groningen itu masih ada kontrak sampai 2025. Ya. Dan ini kan ditransfer sebelum itu. Artinya apakah ada transfer fee yang dibayarkan atau gimana Pak Syar ininya? Memang sih, nah itu orang
manajemen lah ya. Saya udah percayakan aja ke mereka. Cuma kalau setahu saya sih kayaknya nggak ada transfer fee ya. Ya. Jadi ada suatu pembicaraan mungkin ada pembicaraan yang memungkinkan kita mendapatkan dia dengan bebas transfer atau kalau ada sangat kecil mungkin bebas transfer sih sebenarnya. Apa yang diharapkan dari Dender untuk seorang Ragnar setelah nantinya akan bergabung? Iya, kita kan ya saya baca juga ya masyarakat juga nanya kan gitu, mana nih kok nggak dimain udah lama, udah gabung lama kan gitu. Tapi kita mesti tahu bahwa kompetisi itu satu panjang, terus iklim kompetisi sana tuh intensitasnya tinggi, orangnya gede-gede, jadi perlu power gitu kan ya. Nah dia perlu kesiapan fisik yang baik. Kalau enggak bisa aja kalau sebagai pemain sih mungkin bisa aja main ya. Tapi abis itu dia akan rentan cedera dan itu kita nggak mau. Apalagi dia main di timnas. Kita pengen dia juga optimal di timnas. Kita persiapkan dia juga secara fisik dengan baik. Dan kita bisa lihat 2 game terakhir waktu Saudi dan Australia kita bisa lihat dia lari sana sini. Luar biasa. Luar biasa kan. Ya itu kan pasti dari latihan fisik gitu loh. Jadi harapan kita tentu dia berkontribusi kepada tim, pada Dender, tapi kita juga pengen dia juga ready untuk timnas gitu. Dan untuk itu solusinya adalah fitness level. Dan fisik itu yang jadi utama ya? Fitness level dan conditioning. Seringkali kita aja deh kalau misalnya kita jalan-jalan di trotoar gitu ya, karena kita jarang olahraga, kadang-kadang tanpa alasan keceklik sendiri kaki kita, karena otot-otot kita agak lupa gimana bereaksi kan gitu. Itu sesimpel itu. Jadi sama juga, apalagi dia dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi conditioning, fitness level itu penting. Artinya sekarang sudah mulai latihan Pak? Oh kalau latihan sih udah terus latihan. Cuma kan misalnya nanti malam nih main, kok Ragnar nggak ada misalnya nih. Saya sendiri belum tahu nih ya susunan pemain siapa-siapa aja. Pelatih mungkin kamu kan baru mendarat hari Rabu gitu kan. 2 hari recovery mungkin kurang gitu ya. Ya mungkin next game misalnya gitu kan. Itu tadi kita mesti menjaga dia dari sisi cedera. Jangan sampai cedera. Kan itu. Rugi buat semuanya. Jadi bagus kita benar-benar mateng baru dia ready. Saya baca di salah satu media kemarin setelah pertandingan timnas atau saat timnas kemarin main di Jakarta, Pak Siar sempat bertemu ya dengan Ragnar. Itu pertama kali saya ketemu dia. Pertama kali ketemu? Pertama kali ketemu. Sosoknya seperti apa Pak Ragnar? Ya seorang Ragnar. Seorang yang ramah ya. Jadi dia ketemu, dia senyum gitu. Jadi belum ngomong belum apa, wajah dia udah welcoming gitu ya. Jadi sosok yang ramah. Saya pikir dia orang yang punya positive mindset, down to earth ya bisa dibilang. Ada yang dibicarakan Pak? Enggak sih, cuma kenalan ngobrol-ngobrol santai kok. Nggak ada yang nanti kamu main di sini, main di sana ya. Nggak ada. Jadi urusan teknis biarlah urusan teknis. Saya lebih kepada ya ngobrol biasa. Setelah Ragnar Oratmangun, Pak Sihar, adakah pemain timnas yang nantinya mungkin berpotensi nih menyusul Ragnar ke sana? Aduh, kalau saya sih maunya ada, tapi pelatih kan kadang-kadang punya pikiran lain ya. Ya ada sih, kalau dibuat saya pribadi sih ada, cuma nanti aja namanya. Jangan. Oke, tapi kalau misalkan lihat timnas saat ini, yang berpotensi siapa sih Pak? Ya, banyak sih berpotensi semua. Yang paling pas kira-kira, yang kan kalau tadi kan Pak Siar bilang paling pas buat siapa? Buat Dender. Saya sambil minum nggak apa-apa ya? Silakan Pak, silakan. Waduh, yang paling pas. Harus minum dulu nih. Supaya jawabannya benar Pak. Jawabannya benar. Paling pas banyak kalau kalau kiper ya, kiper kita juga bagus. Kiper yang mana nih? Ada 4.
Nggak, maksud saya kiper Dender juga bagus. Oh, kiper Dender bagus. Kalau bisa kan, oh ya, kiper kita Dender bagus. Back Warrior, cuma ya would be nice kalau kita bisa punya J.I. Jazz ya. Oke. Sebenarnya saya suka juga sama satu yang nggak ketemu-ketemu nih sama pelatih timnas. Oh, Elkan Baggett. Elkan Baggett. Sebenarnya iya, menarik ya profilnya. Banyak sih. Tapi udah kesebut tadi ya. Ada Abang Jai, ada Ya Elkan. kalau itu ini ya kan, ya menarik banyak. Jadi artinya peluang itu, potensi itu ada ya Pak ya. Tapi pada akhirnya kan tetap harus diskusi juga dengan tim kepelatihan iya, pemain yang kita ini di Dender ya. Witan juga menarik kan gitu ya. Itu profil-profil yang menarik. Rizky juga menarik. Siapa-siapa lagi yang menarik? Ya? Tom Hai pasti. Tom Hai masih punya belum kualitas. belum punya klub ya? Iya, tapi dia kualitas ada. It's matter of time sih itu. Kalau pemain punya kualitas. Terus yang menarik lagi, Nathan juga versatile. Verdong kemarin Luar biasa. bagus-bagus banyak. Nathan versatile, Verdong keren juga, fighter. Ivar juga fighter. Rafael juga punya potensi, tapi dia masih muda kan, sama kayak Ivar kan. Jadi oke sih, secara ini sih oke. Artinya ada peluang untuk nantinya mungkin bisa. Oh iya, kalau itu kan semua bergantung daripada situasi dan kondisi kan. Mereka ada kontrak, ada nilai, ada ambisi, ya kan, ambisi pribadi mau apa segala macam kan sangat banyak. Cuma kalau kita melihat itu sebagai kolam prospek gitu, ya banyak pilihan gitu loh. Pak Siar, saya mau bergeser ke pengelolaan klub. Karena saya tahu Pak Siar ini selain punya Dender, sebelumnya kan pernah di Perluta, lalu pernah di Medan Chief juga. Apa sih yang membedakan Pak mengelola klub di dalam negeri dan juga luar negeri? Faktor yang paling mungkin jomplang? Waduh, ini sulit jawabnya nih. Saya belum pernah melakukan survei. Semua berdasarkan pengalaman saya beda sama pengalaman orang lain. Jadi nggak bisa dipakai sebagai ukuran. Mungkin yang paling jomplang ya, itu adalah pembinaan usia dini dan kompetisi. Oke. Ya, kompetisi dalam arti gini, pembinaan usia kita kalau di luar kan ada, sini kan udah ada, cuma kan kita sporadis. Kayak misalnya ada sekolah akademi SSB. SOK SSB kan gitu ya, ada U8, U10 dan seterusnya. Cuma kompetisi untuk U8, U10, U12 itu kan belum merata ya. Nah itu yang mungkin jomplang. Infrastruktur juga salah satunya itu jomplang gitu. Seberapa penting Pak dua hal ini untuk sepak bola? Dari kacamata Pak Siar? Sangat penting. Sangat penting karena kan yang paling penting kan sebenarnya waktu anak kecil itu dia happy waktu main. Ketika dia happy waktu main, dia akan main itu terus. Dan dia akan berani mencoba. Dan disitulah dia terbangun skillnya, kemudian terbangun merasa oh ini saya bagus nih di sini, saya suka ini gitu. Ini kan dari kecil. Nah, dan itu kalau ada kompetisi kan akan terekam. Hari ini misalnya kita sama-sama umur 10 nih Glenn, kita tiap ada ini pertandingan main, oh Glenn main waktu pertandingan U10 habis liburan sekolah misalnya gitu kan, saya juga main U10, terus tahun depan kita main U11, U12 dan seterusnya, kan terekam. Tiba-tiba saya ngilang, Glenn masih main.
kan gitu. Oh ternyata Glenn perkembangannya bagus nih, terus bertumbuh. Nah saya di U12 udah nggak main, berhenti. Nah kan saya ngilang tuh. Nanti muncul lagi di U18, saya main lagi di U18 sama Glenn umur 18 kan beda udah. Meskipun waktu U10 kayaknya si Har lebih cepat nih larian dari Glenn misalnya gitu. Tapi ketika pembinanya itu nggak continue, beda. Nggak terorganisir mungkin. Terorganisir, nggak terus menerus, on and off. Dan kadang-kadang kita nggak bisa salahkan si pemainnya karena ya kita nggak punya infrastrukturnya gitu loh. Nah itu yang penting. Apakah itu juga jadi salah satu masukan untuk federasi saat ini, Pak Syihar? Saya rasa si federasi udah tahu kok ini semua permasalahan yang memang kita hadapi. Belum lagi sekarang kita ngomong sport science, yang benar-benar dia bisa hitung. Meskipun saya latihannya udah bagus, paling saya bisa main 70 menit misalnya. Habis itu dropnya drastis. Ini kan udah micro learning gitu. Jadi pelatih udah tahu oh si Har cuma sanggup 70 menit nih. Dia masih diisi oleh seseorang. Oh Glenn sanggup nih 85 menit nih sebelum dia dip gitu. Nah itu kan udah canggih lagi. Tapi yang paling basicnya kan tetap gimana kesukaan dari kecil itu tertata gitu. Dan ditata dengan guru yang bagus, kasarnya gitu. Justru bukan kasih guru yang jelek, kasih guru yang bagus. Karena bicara fondasi. Nggak ada bedanya dengan, ya kalau kita mau belajar matematika ya udah panggil Prof. Yohanes deh. Ya kan gitu, belajar ini kan udah best of the best untuk belajar matematika. Ya akhirnya dia waktu tumbuh dia nggak takut matematika lagi. Dia ready untuk terima pelajaran baru. Itu gunanya pelatih bagus. Dan data saintik itu sangat penting ya untuk juga nantinya bergantung pada skema apa yang akan digunakan pelatih, lalu taktik juga nanti akan digunakan seperti apa, bagaimana mentreat pemain tersebut ya Pak ya. Iya. Dan itu sudah diimplementasikan kalau untuk di klub-klub Eropa. Kalau klub Eropa kan makanya kita lihat contoh Belanda gitu ya. Kita bisa ngelihat bahwa mereka umumnya sekarang, mungkin semuanya kali ya, Eropa sekarang kalau kita lihat, mereka bisa main multi posisi ya. Nah itu multi posisi menurut saya sih nggak lepas dari ketika dia waktu kecil. Gimana sih waktu kita kecil, kita kan larinya kemana-mana kan gitu. Akhirnya akan terlihat tendensinya saya larinya kebanyakan di samping aja, atau kita di tengah, habis ini langsung ke tengah, atau emang kemana-mana gitu. Nah dari situ kan akan terlihat sama pelatih, oh dia gimana, oh cocoknya di sini. Tapi kan itu di usia yang nanti dia udah bisa menangkap ini kan, waktu kecilnya kan dibiarin aja. Untuk tahu sebenarnya kayak gimana nih anak gitu. Seharusnya itu dari dini udah seharusnya dilakukan ya Pak. Oke. Selain federasi, timnas Pak. Timnas juga menjadi sorotan sekarang. Karena ada harapan di situ. Pak Syihar melihat harapannya sama? Oh iya, sangat. Oh kita very excited, dua poin dari 6 sepertiga lumayan lawan ranking yang jauh di atas kita. Tapi yang saya suka dari timnas sekarang nih, kalau saya boleh ngasih pendapat pribadi, saya ngelihat mereka kolektivitasnya bagus ya. Dan itu bisa kelihatan dari layar TV juga gitu. Ketika temannya doing well, semuanya happy dia doing well. Ketika temannya lagi bikin ini, dia juga picking up his friend gitu. Dia angkat temannya supaya jangan down, ayo. Dan kolektivitasnya tuh bukan dari datang 1-2 orang gitu ya. Tapi semua, dan itu penting. Dan kita bisa lihat gimana mereka fight for each other gitu. Jadi ada satu, mungkin di cowok kita mungkin brotherhood gitu. Ada yang bisa kita lihat. Nah ini yang akan bawa kita jauh sih menurut saya nanti. Faktor apa yang membuat hal itu ada di timnas kita? Mungkin tentu ini semua dari manajemen, top manajemen ya. Sampai kayak begitu bisa terjadi. Artinya dari federasinya pun? Dari federasinya, dari coachnya, semuanya
memberikan satu lingkungan untuk itu terjadi. Jadi Ada juga apa ya pro kontra lah soal pemain keturunan yang ada di timnas kita. Apa sih sikap atau pandangan Pak Sihar mengenai hal ini? ya kalau ya mungkin Ibu Pertiwi memanggil kan gitu, somehow ada yang berdesir di dalam diri dia sehingga terpanggil untuk membela tanah air, ya, Ibu Pertiwi, dan tentunya ini suatu hal yang positif juga dalam artian bahwa kita itu mampu sebenarnya. Itu bukan karena latar belakang, tapi itu menunjukkan bahwa dengan lingkungan yang tepat, yang baik, maka kita bisa bertumbuh baik. Kalau saya ngelihatnya di sisi itu, jadi kita melihat itu suatu harapan. Jadi yang perlu kita ambil terutama buat anak-anak muda tuh yang sekarang usianya belasan tahun adalah yaitu tadi karena bola ini kan tim ya, jadi banyak orang. Jadi membentuklah tim, kalau kita punya 11 teman yang main, ya kita 11 orang ini membentuk suatu lingkungan yang asik buat kita. Gitu, yang positif buat kita, buat diri kita sendiri dengan teman-teman kita, gitu. Ya itu akan menular dan itu akan membawa kita maju, gitu. Gitu sih. Dan mungkin di timnas ini pun pelatihnya kan ini salah satu yang terlama ya, sudah kurang lebih 4 tahun kayaknya menangani. Sosok dari Sintayong sendiri, Pak Sihar? Saya nggak kenal pribadi ya. Sebagai fans timnas lah, fans sepak bola. Saya mencoba melihat dari belakangan inilah. Saya juga jujur aja nggak dari awal kita ngikutin 4 tahun terakhir ngikutin Sintayong, nggak juga. Cuma dari beberapa pertandingan terakhir, Piala Asia kemarin ya, yang terakhir sekarang. Kualifikasi, kalau dari pilihan skema permainannya dia, yang bisa kita lihat bahwa skema modern saat ini high intensity, semua pemain bergerak, nggak boleh diam, berarti dia harus saling melihat keberadaan teman-temannya, keberadaan posisinya. Saya harus bisa kontribusi di mana meskipun teman saya yang sedang pegang bola, saya berkontribusi. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa dia ya pelatih yang bagus ya. Gitu. Dan untuk mencapai sekarang ini kan kembali lagi nggak ada yang instan. Jadi kita pasti harus berikan waktu. Dan proses itu terlihat ya? Terlihat. Nah, makanya kita harus berangkatnya dari filosofinya sih, sebenarnya filosofisnya apa gitu. Nah, baru kita bisa memberikan suatu penilaian. Tapi kalau kayak lihat dari ini sih positif sih saya ngelihatnya. Apakah juga ada peran Erick Thohir di situ, Pak? Dengan adanya kemajuan timnas, liganya juga. Iya, pasti Pak Erick ngobrol sama coach kan, kayak gimana. Terjadilah pertukaran pemikiran kan di situ. Dan disitulah yang akhirnya kita lihatnya di lapangan. Dan untuk itu kan kita harus stick to it gitu ya. Apa yang udah kita jalanin gitu supaya kita bisa lihat gitu. Jadi ya tentu ini dari manajemen pasti, bukan melulu dari pelatih. Oke. Kalau tadi apresiasi Pak, sebagai orang yang lama juga yang pernah ada di dalam federasi, apa kritikan ataupun masukan ataupun mungkin wejangan lah untuk federasi, untuk timnas mungkin? Orang-orang yang ada di federasi sekarang ini orang berpengalaman semua, banyak yang dari udah belasan tahun di bola ini, puluhan tahun bahkan. Cuma yang perlu kita lakukan yaitu tadi 5 hal tadi itu, 5 persyaratan profesional yang diinikan oleh FIFA itu sebenarnya sangat dasar dan itu aja kita kejar di situ. Jadi finansial, legalitas, infrastruktur, pembinaan usia dini, dan manajemen atau administration, itu aja yang kita fokus di situ. Jadi kita bisa, kalau kita lihat tim-tim besar, negara-negara besar,
Misalnya Inggris. Hmm. Kita bisa lihat Inggris, dia tiap tahun melahirkan pemain baru terus kan ya. Jadi kayak gelombang aja gitu. Habis ini ada lagi, ada lagi. Contoh Jepang. Kemarin saya baca sekilas kita menang 7-0 lawan Jepang tahun 68. Ya kan, 56 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita bisa lihat pemain Jepang tuh kemana-mana dan terus memproduksi pemain. Lalu apa yang salah dengan kita, Pak? Mungkin nggak gimana ya kalau dibilang salah, ya itu tadi bahwa memang untuk bikin apapun kan perlu proses. Dalam proses itu butuh waktu. Dalam itu perlu komitmen, konsistensi. Nah di situ yang perlu ini. Jadi mungkin ada peran yang harus diambil oleh pemerintah misalnya, ada peran yang harus diambil federasi, ada peran yang harus diambil liga gitu. Jadi nggak bisa satu faktor ya, Pak, tapi banyak. Banyak faktor, misalnya contoh infrastruktur. Infrastruktur bola kan lapang tanah kosongnya mesti luas. Nggak cuma satu lapangan, mungkin harus 10 lapangan. Yang punya 10 lapangan, ya mungkin tanah Pemda DKI misalnya gitu, atau Pemda Jabar, atau Pemda ini kan. Nah itu kan bisa, ya itu kan peran yang bisa diambil. Nah kemudian siapa yang menggunakan di atasnya. Nah ini kan perlu dibikin aturannya, jangan cuma beberapa pihak doang gitu yang pakai kan gitu nih. Jadi kita bisa mempromot banyak gitu. Kompetisi akhirnya bisa berjalan gitu. Jadi semua pihak sih, pelatih misalnya. Pelatih mulai dari guru-guru olahraga lah. Guru olahraga kan bisa kita kasih sertifikasi ya? Kan. Ya. Ada guru olahraga voli misalnya, sertifikasi voli, bola ya bola. Nah ini dan ya itu perlu jangka waktu panjang. Nah saya jadi pengen tahu nih pandangan Pak Syahar juga soal Liga 1, Pak. Mungkin Liga 1 ini kan naik turun banyak. Waktu itu pernah juga ada dualisme, lalu sekarang juga ada Liga 1 yang sedang berjalan, ada VAR yang baru diterapkan. Apa pandangan Pak Syahar soal Liga 1? Kalau saya ngelihat sih sekarang kayaknya hype-nya bagus ya, positif ya? Positif ya. Ya misalnya tadi VAR. VAR ini kan sangat baik sekali diterapkan di Liga 1 kan gitu. Mengingat banyaknya protes terhadap gol-gol yang terjadi kan gitu ya. Jadi teknologi bisa membantu. Dan yang lebih fundamental lagi dari itu, dengan adanya VAR itu, ya kan, orang bisa ngelihat kapan aja. Ya kan, kalau udah VAR kan direkam, tinggal kita mau ngelihat apa enggak. Tapi pada suatu waktu, orang bisa memutar kembali dan kemudian bisa memberikan penilaian yang akurat. Enggak lagi berdasarkan daya ingat kita. Gitu, karena dari situ kan kelihatan gitu. Jelas ya? Jelas. Benar salahnya. Benar, salah, atau aturannya bisa dicek ke aturan. Kan gitu ya. Mau nggak mau apa. Kita juga ketika latihan pun atau kita ini gimana caranya kita mengakali peraturan offside misalnya. Kan itu. Akhirnya kan kita lebih sophisticated lagi, lebih advance lagi. Gitu. Jadi tanpa sadar dengan adanya VAR itu kita juga meningkatkan diri kualitas kita, kualitas pemain. Dan semua itu kan by data yang tadi Pak Syahar katakan, ada VAR, lalu juga ada data scientist ya yang juga yang jadi patokan, karena sekarang sepak bola semuanya by data, Pak. By data. Sekarang udah pakai GPS itu kan, ya, dulu kan mana ada pakai. Dulu kayaknya kita bilang kayaknya dia staminanya kuat ya, tapi apa ukurannya? Tapi kok sekarang dengan ada ini ketahuan, oh dia lari 11 km. Iya. Pertandingan kemarin kan gitu. Jadi semuanya sudah kelihatan. Ya, jadi good. Jadi artinya ya kita lihat aja secara positif aja sih. Jadi yang pasti kita gila bola negara ini, bangsa ini kan itu ya. Nah itu kan sesuatu modal yang nggak dimiliki oleh banyak negara juga. Betul. Kan itu. Berarti kan sebenarnya gimana kita ada potensi ya Pak? Ada potensi untuk kemudian yang anak muda ini happy untuk main.
Oke, pertanyaan terakhir, Pak Syar. Sebagai negara yang tadi Pak Syar katakan gila bola, banyak pemain kita yang memimpikan main timnas, main di Eropa. Sebagai seorang pemilik klub yang ada di Belgia sana, Pak, apa modal yang harus dilakukan anak muda untuk bisa bermain di top level Eropa? Determinasi. Determinasi. Iya, karena dan ketekunan ya. Karena nggak ada bedanya sih kita kuliah di luar negeri atau kita bertugas di negara orang gitu ya. Kita masuk ke budaya yang berbeda, kita akan bersaing dengan mereka dan kita pasti bekerja dengan suatu standar yang berbeda. Jadi satu-satunya jalan ya kita tekunin kita punya ini kita punya keahlian gitu ya. Ya kita tekun, kita nggak nyerah karena gimana pun juga kalau dibilang wah orangnya prejudis di sana, kayaknya prejudis itu dimanapun akan terjadi. Tapi begitu orang ngelihat ini orang ini ya nggak malu bertanya, nggak segan nambah jam belajarnya misalnya gitu ya, dan itu kan akan membuat orang simpatik juga kan, nggak bisa dipungkiri juga. Jadi itu sih, dan berani bersaing, nggak karena yang terjadi sekarang kalau kita observasi nih sekarang, dan ini terjadi sekarang di zaman Gen Z gini nih, kayaknya sekarang semua terjadi konvergensi gitu ya. Kita beda generasi saya sama generasi ini ya. Sekarang ini kita nonton film yang sama hanya berbeda, mungkin beda 3 hari kali, habis itu udah ada di YouTube, udah ada ya kan. Dibandingkan zaman saya dulu umur 18 di tahun 80-an begitu, untuk nonton film ya bedanya bisa berapa bulan. Kemudian sekarang Amerika Latin bermain juga kayak Eropa. Orang Eropa juga sekarang mau bisa kayak orang Latin main gocek-gocek gitu ya. Jadi udah terjadi konvergensi. Jadi artinya informasi itu sudah terbuka. Orang menganalisa gimana caranya ngedribblenya Cristiano Ronaldo juga orang udah bisa lihat. Orang bisa menemukan cara saya gimana. Jadi tergantung kita sih sekarang. Dan kalau kita mau berani bersaing, kita bisa lihat juga Jepang udah banyak di Eropa, Korea banyak di Eropa, pemain Eropa Timur dulu hanya 1-2 negara, sekarang udah banyak banget. Afrika banyak banget. Ya, jadi tulang punggung klub ya, Eropa juga ya Pak? Bener. Padahal secara negara pun kan juga mungkin gak semaju kita gitu. Iya. Sama-sama aja. Secara GDP per kapitanya mungkin di bawah kita, kan gitu. Jadi ya untuk itu modalnya mau bersaing, tekun, mental petarung itu juga. Mental itu ya harus nyoba. Dan tentu pemerintah dan juga federasi juga harus mendukung itu ya secara infrastruktur dan jadi ini bukan pekerjaan 1-2 orang tapi harus semua involve ya Pak. Pak Syar, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Mau cerita soal Dender dan juga Ragnar, saya doakan terbaik untuk Dender, semoga bisa juara Liga Belgia. Nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih Glenn. Terima kasih Pak Syar. Terima kasih sudah menonton Liputan 6 Sport. Jadi kalian sekarang Liputan 6 Sport punya TikTok dan juga Instagram yang bisa kalian follow, Liputan 6 Sport, dan juga jangan lupa komen dan share YouTube ini. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian punya tokoh-tokoh yang pengen nih diundang di Liputan 6 Sport juga bisa tulis di kolom komentar. Saya Glenn Joshua. Bye-bye.